95,2 Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Ketemu lagi barengan aku Marley sampai di pukul 7 nanti. Dan kita balik lagi di program rutin kita tiap sore, yaitu Sore Ceria. Dan hari ini kita udah kedatangan seorang tamu yang berprestasi ya. Halo Hanifah. Halo Bang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, kayaknya happy family banget nih orangnya nih. Alhamdulillah. Dianterin ayah kemari ya. Halo ayah Hanifah. Nggak dengar ya, ayah di luar ya. Oke, tadi naik apa kemari? Naik mobil. Naik mobil. Oh, jauh nggak? Nggak jauh. Nggak jauh ya. Oke Hanifah, sebagai pembukaan nih boleh dikenalin dulu dirinya untuk teman-teman Pro 2. Oke, sebelumnya halo teman-teman semua. Perkenalkan nama Hanifah. Nama saya Hanifah Syaira Okha. Hanifah saat ini duduk di bangku kelas 11 di MAN Kota Lok Sumawe. Gitu. Oh, masih sekolah. Masih. Kirain udah kuliah. Karena mukanya dewasa kelihatan ya. Nah, Hanifah, aktivitasnya apa sekarang nih selain sekolah? Selain sekolah, Hanifah juga sibuk organisasi nih Bang. Jadi organisasi terus ya sekarang mungkin lagi butuh relawan. Jadi Hanifah juga sibuk jadi relawan gitu. Oh, sibuk jadi relawan. Di mana kemarin? Kemarin ke daerah Panton Labu Bang, ke 5 desa. Panton Labu ya? Iya. Gimana Hanifah ngelihat kehidupan pasca bencana dari korban-korban banjir di sekitar kita ini? Cukup memprihatinkan sih Bang, apalagi yang nggak ada rumah. Terus terutama kita sebagai pelajar ngerasa kayak gimana ya nanti mereka sekolahnya, gimana kegiatan belajar mereka selanjutnya gitu sih Bang. Ya, dan semoga cepat pulih ya, karena hari ini juga anak-anak sekolah udah mulai masuk ya. Iya, alhamdulillah. Walaupun sekolah darurat Iya. ya, wah luar biasa ini. Oke, tadi Hanifah bilangnya apa ya? Ada ikut organisasi ya? Iya. Itu di sekolah atau di luar sekolah? Di sekolah ada Bang, di luar sekolah juga ada gitu. Organisasi apa tuh? Kalau boleh Kalau tahu. misalnya di sekolah Hanifah sibuk jurnalis juga sama pramuka. Kalau misal di luar sekolah Hanifah juga jadi duta siswa. Hanifah juga pramuka di Polres Lok Sumawe. Di keep dulu. Yang di sekolah tadi apa tadi? Jurnalis sama pramuka. Jurnalis sama pramuka ya? Iya. Udah lama? Udah dari kelas 1. Dari kelas 1? Iya. Sebentar, pramuka. Kak Manda pernah ikut pramuka? Masih ada ya ternyata ya? Masih. Masih aktif? Aktif, Pramuka di sekolah alhamdulillah. masih aktif ya? Aktif alhamdulillah. Wah, kirain soalnya udah jarang kelihatan sekarang ya. Karena kalau dulu kan, kalau nggak salah, waktu Bang Marli masih sekolah dulu nih, tiap Jumat Sabtu itu pasti wajibnya pakai baju pramuka. Tapi kalau ditanya pramuka itu kegiatan apa aja, pada nggak tahu. Satu lagi apa tadi? Jurnalis. Jurnalis. Apa aja kegiatannya tuh? Kegiatannya kan semua anggota jurnalis itu dikasih kayak urutan-urutan buat nulis berita gitu. Jadi Hanifah kadang nulis berita, kadang kasih berita, misal kayak oh ada berita ini gitu, ada siswa yang baru juara nih buat berita gitu-gitu sih Bang. Berarti lingkup berita di internal sekolah lah ya? Iya betul. Itu siapa yang ngajar tuh? Yang ngajar jurnalistik itu siapa? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Iya. Memang basicnya jurnalis atau memang beliau udah ahli? Beliau setahu Hanifah cuman sering menulis aja sih Bang gitu. Oh, suka nulis ya? Suka nulis Berarti gitu. Hanifah suka nulis juga ya? Iya alhamdulillah. Nah, yang di luar sekolah tadi organisasi apa? Duta siswa Bang, juga pramuka di Polres. Boleh diceritain nggak tuh yang yang duta siswa tadi tuh gimana perjalanannya? Sebelumnya yang pertama kali Hanifah tahu duta siswa itu di sekolah. Jadi ada kakak kelas Hanifah, dia itu duta siswa Kota Lok Sumawe. Nah dari situ Hanifah mulai tertarik nih Bang, kayak wih kayaknya Hanifah harus bisa deh jadi duta siswa Kota Lok Sumawe gitu. Nah Hanifah berawal dari tingkat kota dulu nih Bang gitu. Hanifah daftar lewat kota, saat itu online juga karena memang sistemnya online. Dan alhamdulillah Hanifah lolos gitu. Nah terus nggak lama kemudian Hanifah dengar lagi kalau misalnya ada yang tingkat provinsi. Nah karena masih bisa dijangkau gitu daerahnya dan dapat izin juga dari orang tua, jadi Hanifah minta izin dan ikut tes tingkat provinsi.
gitu. Hasilnya? Hasilnya alhamdulillah dua-dua lolos. Wow. Seleksinya gimana tuh? Berapa saingannya banyak nggak? Kalau misalnya yang tingkat kota ya Mm-mm. lumayan nggak terlalu banyak sih Bang, lagian juga online gitu ya, jadi kita masih bisa usahakan gitu. Tapi kalau misalnya yang tingkat provinsi itu dari seluruh Aceh Bang, hampir 127 peserta gitu. Itu di Banda Aceh karantinanya gitu. Itu online ya? Di tingkat kota itu online aja. Di tingkat kota itu online. Apa aja tuh yang dilengkapi? Yang dilengkapi itu Bang prestasi, terus alasan-alasan kita kenapa kita harus diterima di duta gitu, apa kelebihan, apa kekurangan gitu. Ada diminta karya tulis? Enggak, Esai nggak ada ya? enggak ada. Itu di DSA di provinsi. Di provinsi. Mm-mm. Karantinanya berapa lama tuh? Karantinanya kurang lebih 5 hari Bang. 5 hari. Iya. Nah, coba diceritain hal-hal yang seru nih semasa karantina. Itu duta siswa anti narkoba ya? Iya. Coba boleh diceritain nggak? Jadi selama kita karantina di sana itu Hanifah bertemu dengan teman-teman yang hebat, yang keren dari seluruh Aceh. Bahkan Hanifah nggak nyangka juga ada dari Aceh Simelu gitu. Dari Simelu. Iya, dari Simelu jauh banget. Hanifah banyak talk show, ikut-ikut seminar waktu karantina sama orang-orang hebat, bahkan sama Bapak DPRK Kota Banda Aceh waktu itu. Terus juga kita ada belajar tentang public speaking, kepemimpinan, terus cara kita menyelesaikan masalah baik secara pribadi maupun luar. Berarti gitu. banyak discuss di forum ya Iya, selama karantina banyak. ya? Iya. Itu apa aja tuh yang dinilai tuh? Nah, kalau yang dinilai ini Bang, mereka tuh lihat di mana kecocokannya kita gitu. Misal Hanifah nih mendapat gelar anti narkoba gitu. Mungkin mereka melihat Hanifah aktif di Polres ataupun Hanifah tertarik dengan tentang kesehatan gitu. Makanya mereka taruh Hanifah di anti narkoba gitu. Di apa tadi yang di Polres tadi apa tuh kegiatannya? Pramuka. Pramuka. Oh, Pramuka berarti di Polres bukan di sekolah ya? Pramuka di sekolah juga, di Polres juga. Oke. Iya. Nah, dari semua aktivitas kamu tadi tuh, baik yang dalam sekolah atau yang di luar sekolah, yang paling kamu nikmati itu yang mana? Alhamdulillah semuanya Bang Hanifah nikmati, karena itu memang kemauan Hanifah dari kecil gitu. Hanifah pengen Hanifah aktif, berkontribusi positif, punya relasi dan wawasan yang luas gitu. Jadi Hanifah enjoy banget dengan semuanya. Jadi Hanifah ini termasuk anak yang ambisius atau yang ngalir jalan aja dulu gitu? Ambisius. Ambisius Iya. ya? Wow. Nah, gimana dukungan dari orang-orang terdekat? Alhamdulillah Bang, baik dari guru, dari orang tua itu sangat mensupport banget Hanifah. Dan dari sekolah pun gitu Bang. Jadi kalau misalnya Hanifah bilang, pertama kan bilang sama guru dulu, Bu Hanifah mau ikut lomba ini gitu. Biasa kan kami minta dukungan dari sekolah gitu. Nah alhamdulillah sekolah juga dukung para siswa-siswanya untuk berprestasi gitu Bang. Oke. Sekolah di mana tadi? Diman Kota Loksmawe. Diman. Iya. Jurusan? IPA. IPA ya? Nggak sanggup lagi. Padahal aku dulu juga pengen masuk IPA, cuma karena ada fisika, kita mundur pelan-pelan. Nah, apa ya? Kapan pertama kali Hanifah juga suka sastra ya? Iya. Kalau aku lihat catatannya tadi ya. Kapan pertama kali sadar kalau kamu tuh suka sastra? Pas SMP, kelas 2 SMP waktu itu. Dari mana tuh? Gini Bang, jadi kan sastra itu hasil karya cipta manusia, di mana kita mengungkapkan perasaan baik sedih, galau, bete, marah dan semuanya. Jadi waktu itu Hanifah lagi bete, lagi sebel. Hanifah tes tulis puisi gitu. Hanifah simpanlah puisi itu. Maksudnya Hanifah tulis-tulis aja gitu. Nah, terus Hanifah kan main Instagram. Hanifah ketemu flyer, di mana flyer itu lomba cipta puisi tingkat nasional. Dan Hanifah coba kebetulan judulnya Hanifah dengan temanya itu sama gitu. Jadi Hanifah tes si puisi ini Hanifah kirim ke lomba cipta puisi tadi. Kapan itu? Itu tahun 2024. Oh, baru. Iya, dan alhamdulillah Hanifah masuk 3 terbaik tingkat nasional, di mana puisinya itu dijadikan sebuah lagu. Wow. Gitu. Lagunya di mana bisa kita denger nih? Dijadiin lagu, berarti dibayar lah lagunya itu ya, dibeli?
Enggak Bang, puisinya? karena itu memang personal kita yang ikut. Jadi kita dapat Oh, buku. berarti semua karya yang masuk itu jadi hak penyelenggara gitu ya? Iya, Oke, tapi dikirim ke kita dan ada buku hasil karya itu. semacam kompilasi lah ya dari Iya, para peserta ya. iya. Nah, apa tadi ya? Kan banyak nih kegiatan kamu tadi nih. Mm-mm. Pernah nggak ngerasa kayak capek gitu, kayak bosen mungkin? Aduh, kayaknya aktivitasku gini-gini aja nih. Iya. Pernah nggak gitu ngerasa? Kalau ngerasa bosen sih alhamdulillah enggak. Cuman kalau misalnya ngerasa capek ya pasti. Cuman kayak Hanifah kembali lagi kayak ini kemauan Hanifah. Jadi Hanifah harus Mm-mm. siap menanggung semua resiko gitu. Iya, harus siap menanggung. Iya. Nah, gimana caranya bagi waktu? Caranya bagi waktu Hanifah kalau malam itu Hanifah lihat dulu besok hari apa. Misal hari Senin. Hari Senin berarti upacara sekolah kayak biasa. Nanti lihat lagi apa ada rapat atau apa gitu. Nah itu nanti Hanifah list satu-satu gitu. Jadi besok tinggal lihat jadwal, udah tinggal laksanain aja Wih, gitu. good planner ya. Kalau besok hari raya? Kalau besok Tadi kan kalau besok hari Senin upacara, kalau besok hari raya kita makan lontong Bang. makan lontong, benar. Nah, biasa kalau lagi capek, lagi ngedrop gitu, apa pengalihannya tuh? Kalau pengalihan Hanifah biasa nonton terus nulis. Nulis. Iya, Berarti karya puisinya udah banyak ya? alhamdulillah. Sering bikin quotes-quotes gitu? Sering dibikin quotes lah ya di Terkadang story. terkadang Hanifah juga bikin karya tulis ilmiah Bang. Mm-mm. Karya tulis ilmiah misal Hanifah lihat nih satu permasalahan misal kayak ada namanya permasalahan nomofobia di mana anak-anak ini tuh sibuk dengan handphone terus gitu. Nah, jadi Hanifah sama teman waktu itu buat karya tulis ilmiah gitu dan alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi. Wow. Judulnya apa tuh? Judulnya pemanfaatan teknologi digital terhadap artificial intelligence, terhadap pola belajar. Ya udah, nanti kalau kuliah nggak usah bikin skripsi lagi, tinggal kumpul aja itu. Nah, Hanifah, gimana peran keluarga sejauh ini dalam perjalanan prestasi kamu? Peran keluarga itu menurut Hanifah sangat penting karena sejauh ini Hanifah di sini pun berkat orang tua gitu. Orang tua support 100% selagi kegiatannya bagus, positif dan bermanfaat bagi Hanifah, keluarga tuh terus support gitu. Biasanya kan kalau apa ya, kalau orang tua lihat anaknya punya kegiatan baru tuh, kadang-kadang ada orang tua yang suka underestimate ya, alah apa sih ini? Ternyata Iya. setelah berprestasi baru orang tuanya mau support. Nah, kalau orang tua Hanifah sendiri tipenya gimana? Yang udah tahu dari awal langsung full support atau yang biasa aja dulu, pantau dulu nih? Kalau Hanifah gini Bang, misal Hanifah mau ikut satu kegiatan, Hanifah jelasin dulu, mah adik mau ikut kegiatan ini gitu, kegiatannya tuh gini-gini, kita sama ini, Hanifah jelaskan dulu semuanya, nanti kalau misalnya di ACC baru Hanifah ikut gitu, tapi kalau enggak, ya udah Hanifah nggak ikut gitu. Good. Berarti apa kata mama ya? Iya. Nah, tadi ada belajar public speaking juga ya. Itu kan kita gimana keterampilan kita untuk bicara di depan publik ya. Iya. Nah, Hanifah sendiri lebih nyaman tampil di depan publik atau di balik karya? Jadi orang di belakang layar aja. Di depan publik, Hanifah orangnya ekstrovert banget gitu. Oh, extrovert, introvert, extrovert, Iya. ambivert. Kalau aku tipenya convert. Eh, Terus apa tadi ya? Menurut Hanifah sendiri, anak muda hari ini punya cukup ruang nggak untuk berkembang? Punya Bang, punya banyak cukup ruang. Cuman tinggal tunggu merekanya mau atau enggaknya aja itu. Berarti tergantung niat ya. Iya, betul. Nah, sejauh ini hal apa yang paling kamu banggain dari diri sendiri? Menjadi duta siswa literasi Kota Lok Semawe sih Bang, karena keren aja gitu Hanifah mendapatkan titel literasi gitu karena literasi itu kan ada sedikit kesambungannya dengan sastra gitu ya. Hanifah awal-awal iseng nulis kayak gitu, alhamdulillah dikasih duta siswa literasi Kota Lok Semawe gitu. Nah, tadi kan katanya ditentuin sama panitia yang jadi duta anti narkoba gitu Iya, kan. Itu berarti bukan pilihan sendiri. Sebelum itu Bang kita ada pilihan. Udah dikasih opsi gitu. Udah dikasih opsi gitu. Nah, nanti mereka melihat di mana kecenderungan kita gitu. Awalnya pilih apa nih? Awalnya Hanifah pilih anti narkoba juga. Anti narkoba. Iya. Nah, kenapa mau terlibat di isu itu, di isu narkoba? Karena Hanifah aktif di Polres. Jadi Hanifah lihat di Polres tuh
maksudnya gimana ya, aktif gitu. Hanifah kan aktif di Polres Mm-mm. gitu. Terkadang Hanifah juga cerita-cerita sama bapak polisinya tentang narkoba gitu. Mm-mm. Dan Hanifah melihat tingkat terjerumusnya itu sangat tinggi gitu di kasus anak remaja seumuran Hanifah gitu. Makanya Hanifah tertarik buat mengajak mereka untuk tidak terjerumus gitu. Kalau di lingkungan sekolah, gimana peran Hanifah dalam apa yang anti narkoba gitu? Eh, Ada semacam kayak kasih sosialisasi ke kawan-kawan, pernah jadi pembicara atau apa? Hanifah alhamdulillah udah sosialisasi kedua sekolah, ke MSN 1 Kota Lok Semawe sama Mm-mm. ke SMP Negeri 13 Kota Lok Semawe. Terus Hanifah juga menjadi inspirator bagi Mm-mm. banyak-banyak siswa gitu untuk terus maju, berprestasi, dan juga kami juga menjadi jembatan penghubung. Contohnya kayak beberapa minggu yang lalu kan kita terkena banjir ya Bang. Mm-mm. Jadi Hanifah ikut menjadi relawan, ada yang bersih-bersih, ada yang mengantarkan sembako, ada Mm-mm. juga yang membantu pembangunan tenda gitu. Nah, ketika di acara itu dapat amanah nih sebagai duta siswa anti narkoba, apa kesadaran yang tiba-tiba berubah dalam diri Hanifah? Kesadarannya menjaga pergaulan sih Bang, di mana kita harus menjaga lingkungan, Mm-mm. memilih bukan berarti memilih-milih teman, tapi memilih lingkungan yang bagus, yang memiliki tujuan yang sama gitu. Kalau teman-teman Hanifah sendiri ada nggak yang pernah Hanifah lihat sendiri terjerumus dalam narkoba gitu? Alhamdulillah enggak Bang, alhamdulillah Belum ada ya? belum ada. Fisiknya narkoba itu pernah lihat nggak langsung? Belum, Belum pernah juga. belum. Jangan dicari. Nah, tadi katanya ada duta siswa literasi ya. Tadi yang ke Banda Aceh tadi yang karantina kan yang duta siswa anti narkoba. Iya. Nah, yang tadi jadi duta siswa literasi itu kapan tuh? Baru aja tahun 2024 juga. Itu prosesnya gimana? Prosesnya itu kan online, jadi Mm-mm, kami mm-mm, ikut seminar-seminar gitu, mm-mm, banyak belajar public speaking juga dan yang lain sebagainya. Terus kami disuruh isi G-form, kayak form gitu. Google Form ya? Iya, Google Form. Mm-mm, Buat isi apa kelebihan, ya kayak Hanifah bilang tadi, kelebihan, kekurangan, kenapa harus Hanifah jadi duta gitu. mm-mm. Dan alhamdulillahnya Hanifah dapat posisi di literasi. Itu sampai tingkat kota aja ya? Iya. Kalau itu juara berapa? Juara Dia nggak ada bukan juara. juara, terpilih sebagai Iya, duta gitu ya. terpilih. Iya. Ada lanjutannya lagi nggak ke tingkat provinsi? Itu tingkat provinsi tadi Hanifah anti narkoba. Oke. Iya. Nah, di catatan kita juga ada nih juara 1 LKTI tingkat provinsi Aceh Iya. 2025. Itu yang mana tuh? Itu yang tadi Hanifah bilang Bang, pemanfaatan teknologi digital berbasis artificial intelligence terhadap pola belajar. Oke, simpan aja untuk skripsinya nanti ya. Nah, satu lagi ada nih juara 1 baca puisi Festival Sastra kelima tahun 2025 di Unimal. Baru aja ini ya. Iya. Masih ingat nggak puisinya? Boleh Ingat. dibacain nggak? Aduh. Soalnya itu puisinya agak menggelegar gitu. Oh ya, agak menggelegar. Iya, takutnya. Dan satu lagi juara 1 baca puisi tingkat kota pada festival showroom. Ya, Iya. ini udah lama nih. Enggak, baru aja tahun 2025. Baru juga ya. Ya. Alhamdulillah Hanifah aktif ikut baca puisi, cipta puisi gitu. Baca puisi sama pencipta puisi itu sama nggak? Atau yang pencipta puisi ini nggak harus jago baca puisi gitu? Beda Kalau Bang. menurut Hanifah gimana? Menurut Hanifah beda. Ada orang yang bisa menciptakan puisi tapi tidak bisa membaca, tapi ada juga orang yang bisa membaca puisi tapi tidak bisa menciptakan puisi. Kalau Hanifah gitu. sendiri lebih condong kemana? Kalau Hanifah lebih condong ke baca puisi. Bukan pencipta puisi. Bukan. Oke, nanti kita tunggu performnya ya. Nah, gimana Hanifah memandang isu narkoba dari perspektif seorang pelajar nih? Menurut Hanifah dari perspektif siswa itu tuh salah satu hal yang sangat berbahaya ya, karena bisa merusak kesehatan, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Terus juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa depan nanti gitu Bang. Nah, dalam apa ya, amanah apa tadi
isu narkoba Mm-mm. dalam menyampaikan ke lingkungan sekitar, ke Mm-mm. kawan-kawan atau ke keluarga mungkin, Mm-mm. apa bentuk resistensi yang paling sering ditemui gitu? Maksudnya resistensi bang? Semacam penolakan gitu. Oh penolakan, Mm-mm. alhamdulillah Mungkin kawan-kawan mungkin banyak yang skeptis gitu. Gimana yang pernah Hanifah temui? belum ada sih bang karena mereka juga sangat proaktif terhadap narkoba gitu. Jadi mereka juga say no to drugs gitu. Jadi mereka juga mendukung Hanifah gitu. Alhamdulillah belum ada bang. Nah, gimana Hanifah mengukur dampak nyata dari peran kamu sendiri? Maksudnya bang? Gimana kamu mengukur dampak nyata dari peran sebagai duta anti narkoba? Menurut Hanifah 20% lah bang. Soalnya karena Mm-mm. kita juga harus sosialisasi edukasi dini kepada remaja-remaja untuk tidak mendekati narkoba gitu. Dan setelah itu tuh semua kembali ke orang tua, kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kalau misalnya kita memang mau, ya pasti kita Mm-mm. bakalan terjerumus gitu. Tapi kalau misalnya kita bertekad untuk enggak kayak gitu, ya kita tetap enggak gitu. Terutama remaja-remaja kayak Iya. kami gini ya. Nah, gimana Hanifah memaknai literasi nih di luar sekedar kemampuan membaca dan menulis? Literasi menurut Hanifah itu nggak jauh juga bang dari kata membaca dan juga menulis gitu. Mm-mm. Menurut Hanifah literasi itu salah satu kegiatan yang sangat menarik gitu. Kita bisa membaca, menulis, mencari tahu gitu. Menganalisa Iya, ya. menganalisa. Nah, tantangan terbesarnya apa tuh dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan pelajar? Kembali kayak yang Hanifah bilang tadi bang, keinginan dari diri sendiri. Terkadang kita udah buat kayak perpustakaan digital yang dari Mm-mm. HP, ataupun kita udah buat buku semenarik mungkin, mading sebagus mungkin, tapi ketika mereka males membaca, ya sama aja sih bang gitu. Nah, apa yang membuat Hanifah berpikir untuk memilih sastra sebagai apa ya? Sebagai tempat meluapkan ekspresinya. Hanifah tipe orang yang kurang suka menceritakan kepribadian itu kepada orang gitu. Mm-mm. Jadi Hanifah menuangkannya itu ke dalam puisi Lah kan itu ke gitu. orang juga dong jadinya. Tapi kan orang itu nggak tahu bang apa isi puisi itu dan ke siapa Mm-mm. gitu. Hanifah kan menyamarkan dengan majas-majas atau diksi-diksi yang lain gitu. Betul. Jadi kayak dikasih kode nih ya. Iya. Aku ngerasain ini. Silakan kalian terjemahkan sendiri. Kalau nggak ngerti juga Iya. tanya sendiri ya. Mm-mm. Nah, dalam proses nulis dan baca puisi itu yang paling sulit tuh yang mana tuh? Menurut Hanifah baca sih bang, karena baca puisi itu bukan hanya sekadar baca, tapi Mm-mm. bagaimana cara kita membaca dan para pendengar itu eh, mengerti apa maksud yang kita baca gitu. Jadi buat dapat feel-nya itu yang agak payah dan Hanifah harus baca berulang-ulang kali Mm-mm. supaya masuk feel-nya dan Hanifah bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Nah, dalam nyusun karya ilmiah nih ya, Mm-mm. proses berpikir apa tuh yang paling berat? Proses apa ya? Ini sih bang kayak mencari data-data gitu-gitu, Mm-mm. terus kayak tinjauan pustakanya gitu, dan bagaimana kita bisa membuat LKTI itu secara ringkas gitu. Jadi ringkas tapi orang paham gitu. Nah, momen yang paling membekas dari semua kompetisi yang Hanifah pernah ikutin itu yang mana? Yang LKTI bang, mungkin menurut orang kayak, kenapa nggak duta gitu? Kan padahal Mm-mm. duta tuh keren gitu ya. Tapi Mm-mm. menurut Hanifah LKTI karena Hanifah nggak pernah nyangka Hanifah bisa tulis makalah setingkat provinsi dan itu juara 1 gitu. Wow, luar biasa. Nah, gimana kamu menyikapi anggapan ya bahwa sastra itu udah kurang relevan di masa kini dan kedepannya gitu ya? Karena udah apa ya? Udah kurang kayaknya tuh di kalangan para pelajar dan anak muda nih saat ini. Karena banyak yang apa ya? Terlalu lengket sama gadget. Gini bang, kalau misal di gadget itu kan kita ngelihat dan Mm-mm. kita juga pasti baca dan itu juga salah satu dari literasi gitu. Jadi kita bisa mengolah kembali, merevitalisasi lagi sistem Mm-mm. literasi sehingga lebih bagus lagi, lebih menarik lagi gitu. Jadi mungkin bisa kita kalau misal sekarang dari gadget bisa buat perpustakaan digital ataupun komik-komik digital gitu. Sekarang kan di TikTok juga banyak gitu.
gitu. Jadi Hanifa karya-karyanya itu sekarang disimpan di mana? Hanifa selama ini nulis Mm-mm. terus Hanifa upload ya di dalam buku gitu Bang. Upload di dalam buku maksudnya? Kan Hanifa nulis, Mm-mm. nanti kayak yang Hanifa bilang tadi Bang ikut lomba. Mm-mm. Jadi Hanifa kirim mereka jadikan sebuah buku gitu. Jadi bukunya tuh Hanifa simpan Oh gitu. gitu. Nah, Mm-mm. pesan-pesan apa yang paling sering kamu sampaikan dalam karya-karya puisi kamu? Sesuai dengan karya-karyanya sih Bang, misal kayak jangan insecure sama diri sendiri, terus kayak terus bersabar gitu. Pernah ngerasain insecure nggak waktu ngikutin kompetisi-kompetisi kayak gitu? Pernah merasa insecure, cuman insecure Hanifa tuh kayak kok dia bisa ya, kok Hanifa nggak bisa gitu. Cara ngadepinnya gimana? Cara ngatasinnya? Cara ngatasinnya Hanifa mungkin Bang kan kita orangnya berbeda-beda ya. Kita juga Mm-mm. ada kelebihannya masing-masing gitu. Jadi Hanifa lihat kayak ih kok dia bisa gitu. Hanifa belajar kayak oh mungkin memang passion dia di situ gitu. Mungkin passion Hanifa di yang lain gitu. Jadi Hanifa oh ya udah saya fokus ke sini nggak usah lihat orang lain gitu. Karena kita juga berbeda gitu. Oke. Nah, perbedaan yang paling mencolok nih antara menulis untuk lomba atau menulis untuk diri sendiri, mana yang paling mencolok? Mencolok Hanifa ke diri sendiri sih Bang, untuk tulis-tulis sendiri gitu. Karena kalau misal untuk lomba kita betul-betul harus bagus gitu, harus punya makna yang baik. Pokoknya lebih berat buat lomba daripada buat tulis sendiri Berarti gitu. yang paling sering Hanifah sertakan dalam lomba itu karya yang sudah ada atau yang memang dikerjakan karena ada kompetisi? Yang baru aja Hanifa kerjakan Bang. Jadi kemarin Hanifa ikut FL3SN juga, tapi Mm-mm. belum rezeki gitu. Jadi Hanifa buat tuh Bang dari waktunya dari pagi sampai sore gitu. Hanifa duduk mikir, nulis, nanti hapus lagi, nulis lagi gitu. Berarti itu kan butuh suasana tenang itu Iya, ya. Kalau biasanya kalau nulis-nulis gitu di mana? di kamar gitu nulis gitu. Sambil dengar lagu gitu. Dengar lagu dulu baru Hanifa nulis. Biasa lagu yang bikin mood untuk nulis itu lagu yang gimana? Lagunya ini It Gitaf. It kita. Iya. Nah, dalam dunia sastra ini, Mm-mm. apa yang paling pengen Hanifah pelajari untuk ke depan? Nulis itu sih Bang, majas-majas, diksi-diksi puisi gitu. Bagaimana bisa penulis-penulis ini buat puisi yang sangat memiliki makna dan juga sangat rinci, sangat rapi gitu. Itu sih yang pengen Hanifah ajarin di sastra. Abstrak dan susah Iya, dimengerti ya. Nah, mm-mm. siapa yang paling menginfluence Hanifah dalam proses tulisan puisi? Maksudnya penulis puisi yang paling Hanifah favoritin siapa? Taufik Ismail. Taufik Ismail. Mm-mm. Waduh, kita nggak tahu lagi. Boleh ceritain nggak siapa tuh? Taufik Ismail itu sastrawan dari Indonesia Bang. Jadi Mm-mm. Hanifah sering banget bawain puisi-puisi tentang dia gitu. Masih aktif. Eh, Kurang tahu Hanifah Bang, soalnya Hanifah lebih suka baca puisinya daripada nyari tahu orangnya. Tapi Hanifah tahu orangnya gitu. Iya, biasa. Ya namanya penulis tuh lebih dikenal tulisannya Iya. daripada orangnya ya. Nah, gimana kamu melihat posisi sastra di tengah generasi muda saat ini? Posisi sastra. Mm-mm. Menurut Hanifah masih lumayan relevan sih Bang, soalnya Hanifah lihat sekarang tuh malah event-event itu banyak banget yang bikin event lomba baca puisi, cipta puisi, LKTI gitu. Jadi menurut Hanifah kayaknya masih relevan deh di era Gen Z kali ini gitu. Era Gen Z. Mm-mm. Kita nggak jauh beda. Nggak. Kalau kita kayaknya kalau aku pribadi Mm-mm. ya nggak banyak tahu itu mungkin ya karena algoritma juga ya, Iya. karena jarang Iya. lewat di FYP. Iya. Makanya nggak tahu kayaknya ini sastra masih ada nggak sih, penikmat sastra masih ada nggak sih? Iya. Ternyata masih ada Masih ya. ada. Nah, pengalaman apa sejauh ini yang paling menempa mental kamu? Yang menempa mental itu baru duta siswa Bang, karena di situ kita benar-benar bersaing di seluruh Aceh gitu. Karena kan biasa Hanifah tingkat kota, tingkat kabupaten gitu. Nah kali ini Hanifah bertemu dengan seluruh siswa-siswa di Aceh gitu. Jadi itu yang benar-benar Hanifah harus mempersiapkan mental, mempersiapkan wawasan yang luas gitu-gitu sih Bang.
dalam apa ya, dalam ngikutin berbagai kompetisi itu pernah gagal nggak? Oh sering banget Bang. Hanifa pernah waktu itu 4 kali gagal Mm-mm. dan guru itu empatnya itu lomba baca puisi. Lomba baca puisi 4 kali Hanifa gagal berturut-turut, sampai guru pelatih Hanifa tuh bilang kayak kamu udah down, kamu udah terpecah fokus karena Hanifa alhamdulillah di sekolah lumayan aktif Bang. Jadi Mm-mm. terkadang Hanifa ikut lomba puisi tapi ikut lomba ini gitu. Jadi Hanifa kepecah fokusnya gitu. Dan 4 kali lomba itu berturut-turut gagal, ibu udah bilang gitu. Dan sekali lagi di lomba ini itu tuh waktu showroom event itu Bang, Mm-mm. Hanifa malamnya itu betul-betul latihan, betul-betul kayak harus bisa dan alhamdulillah juara 1 gitu. Jadi dari 4 kegagalan alhamdulillah di event yang kelima Hanifa juara 1 gitu. Alhamdulillah. Berarti sempat ngedrop juga ya. Sempat. Berarti menurut Hanifah kegagalan itu apa sih? Kegagalan itu adalah kunci kesuksesan menurut Hanifa. Kunci kesuksesan Iya. ya. Nah, kalau motivasinya lagi down nih, Mm-mm. gimana kamu ngerawat supaya bisa subur lagi tuh motivasinya? Caranya itu dengan lihat-lihat orang-orang yang lebih berprestasi daripada Hanifa gitu. Jadi lihat orang kayak mendapatkan beasiswa, pertukaran pelajar gitu, sampai olimpiade tingkat internasional gitu, menulis yang hebat gitu, misalnya udah dikenal di Indonesia. Itu sih Bang cara Hanifa. Kalau sekarang ini lagi ada karya yang sedang dikerjain nggak? Belum ada. Kalau untuk kompetisi Kalau untuk kompetisi juga belum ada. belum ada ya. Iya. Nah, menurut kamu nih apa keberhasilan? Apa arti keberhasilan versi kamu sendiri? Keberhasilan menurut Hanifa itu adalah suatu apresiasi buat diri Hanifa sendiri. Karena itulah Bang, dari kegagalan dulu Hanifa sering banget gagal gitu kan. Jadi Hanifa waktu udah berhasil, wah Hanifa harus terus bersyukur, harus terus belajar lagi biar kedepannya makin bisa lagi gitu. Dan untuk sekarang ini peran apa yang pengen terus kamu jalanin di masyarakat? Peran Mm-mm. yang Hanifa pengen itu menjadi orang yang bermanfaat aja sih Bang. Maksudnya kayak tetap aktif organisasi yang terjun langsung ke masyarakat gitu. Misal kayak jadi relawan gitu, terus membantu masyarakat membersihkan rumah-rumah sisa lumpur gitu, ataupun membantu adik-adik untuk bisa belajar baca puisi gitu-gitu sih Bang. Kemarin waktu banjir sempat terdampak nggak? Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Enggak. Nah, pesan apa nih yang pengen kamu sampaikan nih pada teman-teman pelajar yang mungkin masih kehilangan arah kita bilang ya? Mungkin kegiatannya cuma sekedar pulang sekolah, nongkrong sama teman-teman, pulang ke rumah lagi, nggak ada ikut organisasi, nggak ada belajar apa-apa gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan? Cari jati diri kalian dengan cara coba hal yang baru dan jangan pernah takut gagal gitu Bang. Gimana harapannya terhadap generasi muda di Aceh saat ini? Hanifa berharap semoga remaja-remaja di Aceh ini terus berkembang, terus berprestasi hingga internasional, hingga nasional, membanggakan nama negara, membanggakan nama orang tua. Itu aja sih Bang. Oke. Dan terakhir nih, Hanifah, Ya boleh Om. pesan buat pendengar nih, buat pendengar di rumah, buat teman Pro 2. Pesan dari Hanifa, jangan pernah berhenti buat belajar, terus belajar dan belajar, karena yang Hanifa bilang kegagalan adalah kunci kesuksesan gitu. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Hanifah udah mampir ke studio kita hari ini. Dan Sama-sama. apa ya, pembicaraan kita dari tadi juga daging semua sih, nggak ada tulang-tulangnya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih balik lagi di Sore Ceria. Dan thank you Hanifah, semoga semakin sukses ke depannya, Amin, semoga amin. semakin banyak berprestasi ya. Amin. Baik teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Loks Mawe, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.